Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok statistika, saya yang bernama Indria Nuri Islamiati dengan NIM 0404022174. Perkenalkan, nama saya Eko Aibah Rahma dengan NIM 0404022175. Perkenalkan, nama saya Aris Aprianto dengan nomor NIM 0404022191. Kali ini kami akan menjelaskan tentang variabel penelitian dan jenis-jenis variabel penelitian. Sebelum kita mengimplementasikan penelitian kita harus mengetahui apa itu variabel. Menurut Nasir, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Sedangkan menurut Uma Segaran, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Pengertian variabel menurut Nasir dan menurut Uma Segaran adalah pengertian variabel yang sangat-sangat umum. Sedangkan menurut Sugiono, variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya, yakni pengertian yang lebih spesifik. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Di dalam variabel terdapat kegunaan-kegunaannya. Yang pertama, kegunaannya adalah untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Yang kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Dan yang ketiga, untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah variabel dan konstruk. Variabel merupakan penghubung antara konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Variabel juga merupakan proksi atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Dan nilai variabel tergantung pada konstruk yang diwakilinya. Juga, nilai variabel dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Jadi, di sini variabel dan konstruk yang pertamanya menjadikan fenomena yang abstrak menjadi fenomena nyata. Variabel, jika dilihat dari fungsinya, terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah independen atau yang biasa kita sebut variabel bebas, dan yang kedua adalah variabel dependen atau yang biasa kita sebut dengan variabel terikat, dan yang ketiga adalah variabel moderating atau yang biasa kita sebut moderat, dan yang keempat adalah variabel intervening, dan yang kelima adalah variabel kontrol. Yang pertama kita akan membahas tentang variabel independen atau yang biasa kita sebut variabel bebas. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Jadi di sini variabel independen adalah sebab berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas juga merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Juga disebut dengan variabel prediktor, estimulus, dan ekseogen. Contoh dari variabel independen atau variabel bebas yakni struktur tenaga kerja pertanian adalah variabel bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap kinerja usaha petani. Variabel dependen atau tergantung. Variabel ini adalah variabel ini yang dipengaruhi atau terjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel tergantung faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Contohnya adalah pengembangan fasilitas wisata terhadap kepuasan pengunjung. Di sini variabel dependennya adalah kepuasan pengunjung yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu pengembangan fasilitas wisata. Kemudian yang ketiga adalah variabel moderat. Variabel moderat ini merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, dan dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel ini dapat mengubah antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contoh dari variabel moderat adalah
Hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran petani menggunakan pupuk organik. Variabel bebasnya adalah promosi, variabel tergantungnya adalah kesadaran menggunakan pupuk organik, variabel moderatnya adalah media promosi. Di sini variabel bebasnya adalah promosi yang mana mempengaruhi terhadap variabel tergantung yaitu kesadaran menggunakan pupuk organik, yang dipengaruhi oleh variabel moderat yaitu media promosi. Oke, setelah penjelasan dari teman saya Rohma dan Indri yang menjelaskan tentang variabel independent dan dependent dan moderating. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian variabel intervening dan variabel control. Yang pertama yaitu pengertian tentang variabel intervening. Ya, variabel intervening yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independent dengan dependent menjadi hubungan yang tidak langsung. Dapat juga diartikan bahwa variabel intervening adalah variabel yang dapat memperlambat dan memperkuat hubungan antara variabel atau biasa disebut dengan variabel moderator. Tetapi tidak dapat diukur dan diamati. Variabel mediasi atau intervening letaknya berada di antara variabel independent dengan dependent, sehingga variabel dependent tidak dapat langsung terpengaruh oleh variabel independent. Terus di sini juga ada pengertian variabel intervening menurut para ahli. Salah satunya yaitu tentang variabel 2007. Bahwa variabel intervening adalah sebuah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas independent dan variabel terkait atau dependent, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak bisa diukur dan diamati. Variabel intervening merupakan variabel antara atau penyelah yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terkait, sehingga variabel independent tidak secara langsung mempengaruhi timbulnya atau berubahnya variabel independent. Contoh variabel intervening: diterapkan kebijakan harga baru. Contoh pertama yaitu diterapkan kebijakan harga baru dikutip peningkatan volume penjualan sebab bersifat rasional. Yang pertama, diterapkan kebijakan harga baru atau variable independent dikutip peningkatan volume penjualan atau variable dependent sebab pembeli bersifat rasional, itu variable intervening. Jadi sebab pembeli bersifat rasional itu termasuk variable intervening. Terus hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen dan loyalitas. Yang pertama, hubungan antara kualitas pelayanan itu variable independent. Yang kedua, kepuasan konsumen itu variable intervening. Yang ketiga, loyalitas variable dependent. Jadi yang termasuk kepuasan konsumen. Contoh yang ketiga, intervening dalam pendidikan. Terdapat pengaruh jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berimbas pada IPK mahasiswa tersebut. Yang pertama yaitu jumlah biaya pendidikan, itu termasuk variabel independent. Yang kedua, IPK mahasiswa, variabel dependent. Setelah pembahasan tentang variabel intervening, selanjutnya yang terakhir yaitu penjelasan tentang variabel control. Di sini variabel control yang adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independent atau variabel base terhadap variabel dependent atau variabel tergantung tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti maksudnya. Jika akan melakukan penelitian yang sifatnya perbandingan atau komparatif, biasanya penilaian menggunakan variabel control. Jadi tadi ketika sifatnya perbandingan, biasanya para peneliti itu menggunakan variabel control. Terus pengertian variabel control menurut para ahli. Yang pertama menurut Sugiono, bahwa variabel control adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Yang kedua itu menurut statistik how to. Variable control itu mengacu pada variabel atau faktor yang berkontribusi yang dihilangkan atau diperbaiki untuk secara
Klasifikasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependent. Yang ketiga, menurut Business Dictionary, bahwa variabel kontrol yaitu sebuah variabel yang konstan untuk memperjelas dan menilai hubungan antara dua variabel lain. Variabel kontrol tidak dapat disamakan dengan variabel yang dikontrol, variabel independen. Contoh variabel kontrol. Di sini akan saya jelaskan ada 4 contoh variabel kontrol, teman-teman. Yang pertama, pada situasi kerja tertentu, variabel kontrol, pelaksanaan 6 hari kerja per 6 minggu, variabel bebas, akan mendorong peningkatan produktivitas kerja kalian per jam kerja, terutama karyawan yang masih muda. Ini variabel kontrol dalam penilaian yang kami tuliskan di sini. Contoh variabel kontrol. Yang kedua, pengaruh banyaknya pupuk yang digunakan terhadap hasil produksi yang jagung manis pada penelitian tersebut. Maka yang menjadi variabel kontrol yaitu tanah, air, dan cahaya matahari. Yang ketiga, perbedaan sales force atau tenaga penjual yang lulusan D3 dengan S1. Maka harus ditetapkan variabel kontrolnya terlebih dahulu. Variabel kontrolnya bisa berupa lingkungan kerja yang sama, peralatan yang sama, dan gaji yang sama. Jadi variabel kontrol ini memudahkan dalam menentukan perbedaan. Yang terakhir yaitu perbedaan hasil belajar siswa SD negeri dengan siswa SD swasta. Maka dibutuhkan variabel kontrol. Kelas siswa, usia, dan pada materi pelajaran apa. Jadi variabel kontrol ini untuk mempermudah dalam menentukan perbedaan dan berfokus pada hasil belajar. Di sini juga ada macam-macam variabel kontrol. Ada 3. Yang pertama, variabel pendahulu atau antecedent variable. Yang kedua, variabel antara, intervening variable. Yang ketiga, variabel penekan, suppressor variable. Jadi itu teman-teman yang bisa pengertian variabel intervening dan variabel kontrol.